Politik dinasti seperti satu wacana yang dipaksakan ya. Ya, jadi menurut saya sepertinya memang sengaja untuk menjatuhkan ya, biar orang mengira itu wah ini dikuasai atau apa. Padahal kan juga nggak begitulah, kalau dinasti itu kan beda lagi dengan pemilihan umum. Kebebasan bersuara, kebebasan berpikir, ya, itu kan semua sama haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Cerita Kocok Bunggolo, Sobat Ceko dimanapun berada. Akhir-akhir ini kita sedikit tertawa dan juga gimana yo, agak lucu juga ini masalah, khusus masalah isu politik dinasti. Dan yang agak lucu juga itu masalah ijazah palsunya Gibran ini yang disinggung-singgung ya. Sobat Ceko, kita tanya ke Kang Agus ini ya, wong desa yang sangat kritis menurut Kang Agus masalah politik dinasti yang beberapa hari ini mengumumkan lagi ya. Menurut pandangan Mas Agus sebagai wong desa ini gimana ini? Ya, kalau menurut saya itu lucu ya. Lucunya itu kan di sini pemilu itu dipilih langsung oleh masyarakat. Kita memilih coblosan. Kalau dinasti kan berarti itu tunjukkan, langsung ditunjuk jadi presiden misalnya. Itu bisa dikatakan dinasti kalau menurut saya. Nah, ini kan pilihan ya, pilihan yang fair juga kan, semuanya berhak mendapat mendapat nilai pencoblosannya, mendapat angka. Siapa yang menang itu juga hasil pilihan dari semua masyarakat. Ya, kan ya lucu kalau dikatakan itu politik dinasti. Nah, ini ada perbedaan definisi juga ya, tapi kita tahu ya namanya politik dinasti itu satu hal yang sebenarnya itu juga lucu istilahnya. Kalau dibilang dinasti itu kan keturunan itu ya, itu ditunjuk langsung karena faktor keturunan ya. Ya. Nah ini namanya juga politik dinasti, sepertinya ini satu wacana yang dipaksakan ya. Yang dipaksakan ya. Jadi menurut saya sepertinya memang sengaja untuk menjatuhkan ya. Jadi seperti sengaja menjatuhkan biar orang mengira itu wah ini dikuasai atau apa. Padahal kan juga nggak begitulah, kalau dinasti itu kan beda lagi dengan pemilihan umum. Ya, ini yang perlu diketahui oleh kita semua ya. Jadi warga desa atau siapa saja di Indonesia ya, yang namanya politik dinasti itu sebenarnya nggak ada. Ini wacana yang dipaksakan karena situasional ini loh, pemilu sekarang ini loh. Dan kemungkinan ini ada ketakutan kalau lawan politik dari Pak Prabowo Gibran ini, ketakutan kalau mungkin saja bisa kalah. Namanya pemilu kan yang milih banyak orang, seperti itu Mas Agus. Kira-kira apa gitu juga? Ada kemungkinan begitu juga ada. Yang pasti politik dinasti itu dihembuskan untuk mengacau suasana. Jadinya mendegradasi kualitas. Iya. Nah, begitu. Juga untuk mempengaruhi masyarakat, jadi pemikiran masyarakat disangka itu seperti negara mau dikuasai oleh Bapak Jokowi. Jadi disamakan seperti waktu dulu lah, mungkin waktu kerajaan zaman kerajaan. Ya, kerajaan dulu kan dari keturunan yang menguasai. Sedangkan kalau pemilu kan beda lagi, nggak bisa kan. Sebenarnya kita juga tahu itu loh, contohnya Jogja itu loh, ya. Itu kan juga raja itu gimana itu, beda enggak ya? Ya, kalau begitu itu dinasti, bisa dikatakan dinasti. Tapi kan walau dinasti pun kan Jogja maju. Ya, nggak menutup kemungkinan untuk itu dikuasai sendiri. Kan banyak juga pemimpin atau raja yang amat sangat mementingkan masyarakat atau daerahnya itu, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Banyak yang begitu juga kan. Nah, ini juga ini
kalau seandainya berarti istilah politik dinasti itu satu yang dipasarkan yang sebenarnya tidak ada ya. Berarti ada indikasi lawan politik Pak Prabowo Gibran ini juga ketakutan kalau kalah, intinya begitu ya ini. Ada kemungkinan begitu, ada ya. Tapi dari banyaknya yang katanya ya tokoh bangsa, terus budayawan, ulama, ada tokoh ulama juga yang menyatakan politik dinasti itu ya bla 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 ya, konotasi yang negatif yang seperti dituduhkan seperti itu. Menurut sampean apa juga seperti itu ya? Apa pemahaman mereka yang katanya tokoh bangsa ini juga masuk di pemikiran sampean sebagai wong desa? Kalau menurut saya tokoh bangsa yang bagaimana itu? Nah, ya kemarin itu kan ada pertemuan katanya tokoh bangsa di Rembang, ada di rumahnya Gus Mus, ada orang-orang yang katanya ini ya, ada siapa itu Gunawan Muhammad itu, terus ada Safriuddin zaman Menteri Agama dulu ya, yang intinya. Terus Pak Ganjar yang kemarin juga sowan ke Gus Mus, katanya politik dinasti itu ada wacana yang juga seperti itu ya. Katakanlah sekarang tidak baik-baik saja kondisi Indonesia seperti itulah, intinya sederhananya begitu lah. Menurut sampean yang ada di desa gimana ini Kang? Kalau menurut saya namanya tokoh bangsa itu harusnya membuat damai masyarakat, bukan membuat masyarakat menjadi makin bingung. Nah, sedangkan mereka itu menganggap dirinya tokoh bangsa atau memang dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh bangsa. Nah itu, jadi kan masih ada beberapa kemungkinan juga. Ya kalau orang yang dianggap tokoh oleh masyarakat rata-rata itu orang yang amat kompeten dan baik, bisa mendamaikan masyarakat, bisa mengajak ke hal yang lebih baik. Ya. Yang penting kita positive thinking Mas Agus ya. Ya. Yang kita di desa, walaupun pada saat ini kita beda pendapat dengan mereka yang notabene mungkin ada tokoh bangsanya atau gimana ya, kita tidak berdebat masalah statusnya ya, tapi kita pemikiran kebebasan untuk berpikir begitu Mas Agus ya. Kebebasan bersuara, kebebasan berpikir ya, itu kan semua sama haknya. Jadi entah itu mengatasnamakan tokoh bangsa ataukah masyarakat biasa, itu sama-sama punya hak untuk menyuarakan pemikirannya. Satu lagi, beberapa hari ini ya ada isu ijazah palsu yang dialamatkan ke Gibran ya. Ya kita tahu ya fenomenalnya Gibran, kontroversinya Gibran, namun bukan berarti semua hal itu di Gibran itu tidak ada yang baik, semuanya buruk begitu Mas Agus. Lah ini menurut Samen gimana masalah ijazah palsu yang dipersoalkan? Samen paling ngerti namanya ya. Raden Mas Roy Suryo itu ya. Zaman jadi menteri apa dulu itu, menteri olahraga ya. Sama dokter Tifa yang katanya dokter tapi nggak tahu dokter apa iya apa enggak kan nggak tahu ya. Kalau menurut saya juga lucu juga ya, sekelas mereka mempermasalahkan tentang ijazah, sedangkan untuk maju ke jadi wali kota atau gubernur itu apa nggak diseleksi, nggak mungkin kan juga. Sedangkan kita untuk kerja di toko-toko kecil itu saja ijazah dicek ya, nggak mungkin toh sampai itu ya. Anehnya lagi sekelas dokter ngapain ngurusin ijazah, kan urusannya tentang dokter ya. Terus yang siapa satunya itu tadi Roy Suryo, nah itu kan juga pernah masuk penjara juga itu kan. Saya sepertinya dulu pernah itu masuk penjara ya. Betul. Mungkin ada dendam, itu berarti ada bisa juga. Kan ya lucu kalau membahas tentang ijazah palsu dalam hal ini, karena sudah pernah menjadi gubernur kan, seperti Suryo menteri. Oh ya, bukan yang calon yang dipermasalahkan ini, si Gibrannya kan sudah wali wali kota ya, kan sudah pernah menjadi wali kota kan. Jelasnya waktu pemilihan itu kan datanya jelas
bukan Dicek. satu orang yang ngecek kan, pasti banyak orang juga dari sininya itu banyak juga kan itu. Jadi menurut Kang Agus yang di desa itu masalah ijazah palsu itu satu yang lucu. Saya juga ngerasani ya gitu. Ya masa kan dulu waktu jadi daftar jadi mau jadi wali kota itu kan ya di cross check Kan, itu. kan ada panitianya juga. Kan, Panitia seleksi lah ya. Mungkin kan cuma satu orang yang ngecek kan. Wong jenenge pegawai toko wae dicek ya dicek ijazah. Ijazahnya. Orang mau kerja ke luar negeri jadi buruh itu loh, dibutuh ijazah juga, dicek juga. Nah terus sebaiknya menurut Kang Agus masalah isu politik dinasti dan itu ijazah palsu sebaiknya itu gimana, itu dibiarkan mengalir atau kita gimana ya? Cara wong Jawa aja dumeh ngono ya. Ya, saya rasa masyarakat sudah semakin cerdas sekarang ini, sudah semakin pintar, sudah tahulah mana yang benar atau mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Itu. Ya seperti misalkan ijazah waktu Pak Jokowi kemarin itu banyak yang teriak-teriak kayak gitu. Kan ya lucu juga. Ya gak mungkin lah menyuruh Pak Presiden langsung datang nyerahin. Yang nyuruh itu juga siapa, kelasnya kan gitu. Pak Presiden kan mending ngurusin kepentingan yang lebih besar lagi ya. Dipikir mungkin Pak Presiden nganggapnya ya biarlah itu aja, yang penting fokus kerja dan kerja. Ya itu tadi komentar ya Kang Agus wong desa masalah politik dinasti yang sebuah wacana yang dipaksakan, yang intinya hanya untuk untuk menggagalkan lah, untuk mendegradasi daripada kualitas dalam hal ini paslonnya Pak Prabowo ya nomor 2 ya, untuk ya gimana lah yang namanya politik begitu ya. Dan ijazah palsu juga begitu yang lucu ya, tidak ada istilahnya tanggung jawabnya, maksudnya itu loh, orang kok ada saja itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.